Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pada sore hari ini? Saya berharap pada sore hari ini kembali menemui teman-teman dalam keadaan bahagia dan tentunya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Kursus Bruga, belajar bahasa Inggris itu menyenangkan. Pada video kali ini kita akan kembali membahas tentang materi pelajaran bahasa Inggris yang tentunya akan menarik dan akan dikemas dengan metode dan cara-cara sesederhana mungkin dengan tujuan agar teman-teman bisa memahami materi tersebut dengan baik. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara membuat kata baru saja dan belum dalam bahasa Inggris. Baik, kita tulis saja judulnya. Baru saja dan belum dalam bahasa Inggris. Ini materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Akan tetapi seperti biasa, sebelum kita membahas tentang materi ini, saya ingin kembali mengingatkan kepada teman-teman untuk tidak lupa menekan tombol like dan tombol subscribe bagi yang belum berlangganan dengan channel Kursus Bruga. Dan tidak lupa pula saya ingatkan kepada teman-teman untuk mengaktifkan notifikasi lonceng agar teman-teman tidak melewatkan video-video yang kami upload mengenai materi-materi pelajaran bahasa Inggris yang menarik tentunya. Dan tidak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensubscribe dan menekan tombol like untuk channel Kursus Bruga ini. Semoga subscribe dan like dari teman-teman bisa membantu kami untuk mengembangkan channel Kursus Bruga ini agar tetap konsisten berbagi kemanfaatan bagi teman-teman yang sedang belajar bahasa Inggris. Baik teman-teman, kita langsung saja membahas tentang materi baru saja dan belum. Bagaimana cara membuat kata baru saja dan belum dalam bahasa Inggris. Teman-teman tentu ingat salah satu bentuk waktu dari 16 bentuk waktu yang ada dalam bahasa Inggris. Bentuk waktu tersebut bernama present perfect tense. Present perfect tense adalah salah satu bentuk waktu dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menceritakan kejadian, peristiwa, perbuatan atau aktivitas yang sudah terjadi pada masa yang telah lalu atau masa lampau, akan tetapi akibatnya masih dirasakan sampai masa sekarang. Ini fungsi daripada bentuk waktu present perfect tense. Nah, cara maupun pola untuk membuat bentuk waktu present perfect tense yang positif adalah subjek ditambah have atau has ditambah kata kerja bentuk ketiga ditambah objek. Ini cara dan pola untuk membuat kalimat positif pada bentuk waktu present perfect tense ini. Di sini present perfect tense menggunakan dua kata kerja bantu. Yang pertama adalah have, dipakai oleh subjek I, you, they, dan we. Sedangkan has dipergunakan oleh subjek she, he, dan it. Have dan has berarti sudah. Have dan has sekali lagi berarti sudah. Ini rumus untuk membuat kalimat positif untuk bentuk waktu present perfect tense. Kemudian, lalu bagaimana kalau kita ingin membuat kata baru saja dalam bentuk waktu present perfect tense? Nah, caranya adalah dengan subjek ditambah
have just, kemudian has just, ditambah kata kerja bentuk kedua ditambah objek. Nah, teman-teman, have just dan has just inilah yang berarti baru saja. Nah, seperti biasa, baru saja have just dipakai oleh I, you, they, dan we, sedangkan baru saja has just dipergunakan oleh she, he, it. Baik, sebelum kita membahas tentang contohnya, kita lanjutkan dulu tentang bagaimana cara membuat makna belum dalam bentuk waktu present perfect tense ini. Untuk diketahui oleh teman-teman, untuk membuat makna belum dalam bentuk waktu present perfect tense, kita harus membuat kalimat negatif dulu. Nah, bagaimana rumus negatifnya? Rumus negatifnya adalah subjek ditambah have not atau has not, kemudian seperti biasa kita gunakan kata kerja bentuk ketiga ditambah objek. Nah, belumnya ini kita buat dengan menambahkan kata yet di akhir. Jadi, rumus atau pola untuk membuat makna belum dalam bentuk waktu present perfect tense adalah dengan menggunakan rumus kalimat negatif, lalu kita menambahkan kata yet di akhir pola dari kalimat negatif ini. Nah, demikian teman-teman cara untuk membuat makna baru saja dan belumnya. Kemudian sekarang kita buat kalimat interrogatif. Baik, ini belumnya. Kita tulis saja supaya tidak lupa. Ini berarti belum. Lalu bagaimana dengan rumus interrogatif bentuk waktu present perfect tense ini? Rumus interrogatifnya adalah dengan seperti biasa menarik kata kerja bantu ke depan menjadi have atau has ditambah subjek, kemudian kata kerja bentuk ketiga ditambah objek. Nah, have atau has yang berarti di depan ini, yang berada di depan ini, berposisi di depan ini berarti apakah sudah. Nah, demikian teman-teman. Lalu yang terakhir, sekarang have atau has ditambah subjek, kemudian kata kerja bentuk ketiga ditambah objek, lalu kita taruhkan yet di akhir. Nah, rumus interrogatif yang ditambahkan yet di akhir ini berarti apakah belum. Nah, demikian teman-teman pola-pola dan cara untuk menggunakan present perfect tense untuk membuat berbagai macam makna. Nah, sekali lagi misalnya makna baru saja kita buat dengan menggunakan have just atau has just. Have just adalah baru saja untuk subjek I, you, they, we, dan has just adalah subjek baru saja untuk subjek she, it. Kemudian belum kita buat dengan menggunakan kalimat negatif, lalu kita menambahkan kata yet di akhir polanya. Nah, kemudian pada kalimat interrogatif di sini kita bisa membuat makna apakah sudah dan apakah belum. Baik, untuk semakin memperjelas pemahaman teman-teman mengenai pola-pola ini, sekarang kita langsung saja membuat contoh bagaimana cara menggunakan pola ini dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang contohnya. Kami sudah makan siang. Nah, ini contoh pertama. Di sini ada kata sudah. Nah, sudah kita buat dari kata have dan has. Nah, berarti pekerjaannya sudah selesai dikerjakan, tetapi akibat dari makan siangnya masih dapat dirasakan atau kenyangnya masih terasa. Ini penggunaan daripada present perfect tense. Makan siangnya sudah selesai dikerjakan. Ketika kita mengatakan kami sudah makan siang, kita sudah selesai makan siang, tetapi akibat dari makan siang tersebut rasa kenyangnya masih kita rasakan. Di sini fungsi daripada bentuk waktu present perfect tense. Lalu bagaimana sekarang bahasa Inggris dari kami sudah makan siang? Ya, kita gunakan saja langsung rumus ini. Karena kata sudah berasal dari have dan has, kita langsung saja. Subjeknya adalah we. We sudahnya menggunakan have. Sehingga menjadi we have. Makan bahasa Inggrisnya adalah eat. Bentuk keduanya ate, bentuk ketiganya eaten. Baik. Nah, sekarang kita di sini menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Kita langsung saja masukkan bentuk ketiga daripada makan, yaitu eaten makan siang, eaten lunch.
Nah, demikian teman-teman cara untuk membahasa Inggriskan kami sudah makan siang. Lalu sekarang bagaimana kalau kita ingin mengatakan kami baru saja makan siang? Nah, kita langsung saja tulis kalimatnya di sini. Kami baru saja makan siang. Baik. Di sini ada kata baru saja, langsung kita gunakan rumus atau cara untuk membuat makna baru saja di sini. Kita masukkan, kita hapus dulu yang ini. Ya. Kita masukkan subjeknya. Subjeknya adalah kami, we. Nah, sekarang baru sajanya karena subjeknya adalah we, subjeknya we, maka baru saja dari we adalah have just. Sehingga kita tulis saja langsung menjadi have just. Kemudian makan siang, eaten lunch. Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, makan bentuk ketiganya adalah eaten. Nah, demikian teman-teman. Lalu bagaimana kalau kita sekarang ingin mengatakan kami belum makan siang? Baik, ini rumus untuk membuat makna belum. Ya, teman-teman. Sekarang kita buat saja, tulis saja kalimat bahasa Indonesianya. Kami belum makan siang. Nah, baik. Kalimatnya kami belum makan siang. Lalu bagaimana bahasa Inggris dari kami belum makan siang? Kita gunakan kalimat negatif yang ditambahkan ya di akhir polanya. Sehingga menjadi kami, we, masukkan have not dulu. Have not. Karena subjek we menggunakan have not. Bentuk ketiganya, makan siang, eaten. Lunch. Di akhir kata yet. Jadi, kami belum makan siang, bahasa Inggrisnya we have not eaten lunch yet. Nah, demikian cara untuk membuat makna belum dan baru saja dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin membuat kalimat tanya yang berbunyi? Apakah kamu sudah makan siang? Ya, di sini pertanyaannya mengatakan, apakah kamu sudah makan siang? Berarti kita menggunakan rumus interrogatif, apakah sudah? Nah, polanya sudah ada, sudah jelas dituliskan. Nah, sekarang kita langsung saja bahasa Inggriskan. Maka kalimatnya menjadi have you, have, subjek, kemudian langsung kata kerja bentuk ketiga menjadi eaten lunch. Jadi, apakah kamu sudah makan siang? Bahasa Inggrisnya adalah have you eaten lunch? Ini cara untuk membuat apakah kamu sudah makan siang? Have you eaten lunch? Dan yang terakhir, teman-teman, sekarang kalau kita ingin mengatakan apakah kamu belum makan siang? Kita tulis saja di sini. Apakah kamu belum makan siang? Nah, kalau tadi apakah sudah? Nah, sekarang di sini pertanyaannya, apakah kamu belum makan siang? Apakah belum? Rumusnya seperti ini, teman-teman. Ada yet di akhir. Dalam kalimat interrogatifnya kita tambahkan yet paling akhir. Sehingga kita langsung saja masukkan kalimat bahasa Indonesia ini ke dalam polanya, maka menjadi have you eaten lunch yet? Interrogatif ditambahkan yet di akhir, maka menjadi have you eaten lunch yet? Demikian teman-teman, pola-pola dan contoh dari bentuk waktu present perfect tense untuk membuat berbagai macam makna seperti makna baru saja, makna belum, apakah sudah, dan apakah belum. Baik, untuk semakin meningkatkan pemahaman teman-teman mengenai materi ini, sekarang saya akan memberikan teman-teman beberapa soal latihan yang bisa teman-teman kerjakan di tempat masing-masing. Nah, ini teman-teman 5 contoh soal yang bisa teman-teman bahasa Inggriskan dan kerjakan di tempat masing-masing menggunakan pola-pola pembuatan kalimat menggunakan bentuk waktu present perfect yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Saya berharap teman-teman bisa memahami materi ini dengan baik. Akan tetapi, jika teman-teman masih mengalami kesulitan dan ingin berinteraksi lebih lanjut dengan saya mengenai materi ini, saya berharap teman-teman untuk tidak lupa menulis di kolom komentar. Salam sehat, selalu bahagia,
Nah, terima kasih atas segala atensi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.